Selamat siang, kita bertemu di semester yang baru. Pada semester ini saya akan mengampu mata kuliah patologi 1 dari mulai topik 1 sampai dengan topik ke-14. Semoga kita semua berada dalam kondisi yang sehat agar dapat mengikuti kuliah ini dengan baik dari awal sampai dengan akhir. Pada topik kali ini kita akan membahas tentang topik pertama, yaitu kontrak perkuliahan dan pengantar patologi. Saya akan memperkenalkan diri. Silahkan menghubungi saya di nomor kontak dan email yang tertera jika diperlukan. Visi misi Universitas Esa Unggul. Visi menjadi perguruan tinggi kelas dunia berbasis intelektualitas, kreativitas, dan kewirausahaan yang unggul dalam mutu pengelolaan dan hasil pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Misi Universitas Esa Unggul: 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan, menciptakan suasana akademik yang kondusif, dan memberikan pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan. Topik patologi 1 sebelum UTS adalah ini, yaitu yang pertama yang sedang kita jalankan adalah kontrak dan pengantar patologi, kemudian patologi dalam sistem imunologi, sistem hematologi, cairan dan elektrolit, gastrointestinal pertama yaitu upper, abdominal, dan berikutnya gastrointestinal kedua, lower abdominal, dan nutrisi. Lalu pada sesi ke-7 kita akan membahas tindakan atau prosedur terkait topik 2 sampai 6. Topik setelah UTS adalah sebagai berikut: neurologi, sistem indera mata dan telinga, endokrin dan metabolik, muskuloskeletal, dermatologi, dan tindakan atau prosedur yang terkait topik 8 sampai 13. Buku referensinya ini silahkan tersedia di internet dan hard copy-nya juga ada, silahkan jika ingin mencari. Untuk penilaian, 10% akan dinilai dari kehadiran, jadi ini penting ya. Lalu tugas 20%, dan UTS dan UAS dengan porsi yang sama, yaitu 35%. Saya akan membuat kesepakatan pembelajaran patologi 1. Untuk tugas, bacalah minimal 1 referensi jurnal. Jadi hindari artikel-artikel non-ilmiah, artikel awam, artikel iklan, karena kita adalah mahasiswa, kita belajar di kampus. Jadi usahakan agar mendapatkan artikel yang berupa referensi jurnal atau textbook, jadi yang bisa ditulis di daftar pustakanya. Seringkali artikel tidak ada siapa tulis, siapa tahun berapa ditulis dan sebagainya, sehingga Anda tidak bisa menulis di daftar pustaka. Lalu yang penting adalah bahwa Anda pada saat membaca suatu jurnal atau textbook, bacalah sampai dengan Anda mengerti dan paham. Lalu Anda harus bisa menuliskan dalam bahasa Anda sendiri. Jadi bukan dengan cara melakukan copy-paste, baik copy-paste langsung dari referensi atau copy-paste dari teman, karena itu nanti akan terlihat. Untuk penulisan referensi, rujukannya adalah buku Praktek Belajar Lapangan Universitas Esa Unggul. Mengenai copy-paste tadi, nanti akan ada pengurangan nilai 30% untuk setiap item di mana mahasiswa terindikasi melakukan copy-paste. Jadi ini tidak keseluruhan. Jadi kalau ada item-item di mana ada terindikasi melakukan copy-paste, maka akan ada pengurangan nilai. Baik, kita memasuki patologi umum. Konsepnya adalah kita harus melihat terminologi dari patologi. Patologi berasal dari bahasa Yunani pathos dan logos. Artinya adalah ilmu tentang penyakit, dikembangkan oleh Rudolf Virchow. Patologi dibagi menjadi dua, patologi klinis dan patologi eksperimental. Kalau patologi klinis itu adalah kelainan-kelainan di dalam tubuh manusia, kalau eksperimental itu yang dilakukan di laboratorium. Ruang lingkup patologi ada patologi anatomi, histopatologi dan sitopatologi, kemudian patologi klinik, patologi forensik, dan patologi molekuler. Untuk patologi anatomi di dunia kedokteran biasanya dipelajari lebih dalam oleh dokter spesialis patologi anatomi, dokter SPPA. Untuk patologi klinik, dokter SPPK.
Untuk patologi forensik, dokter SPKF pada umumnya, dan patologi molekuler biasanya masuk ke dalam patologi anatomi, diampu oleh dokter SPPA. Untuk memahami suatu penyakit, kita harus mengerti istilah-istilah ini, jangan sampai terbalik-balik. Yang pertama adalah definisi dan batasan. Apa bedanya? Kalau definisi, kita hanya bercerita tentang adalah, jadi misalkan anemia adalah, atau penyakit sickle cell adalah, gitu. Tapi tidak menjelaskan lebih lanjut. Tetapi kalau batasan, maka Anda harus menjelaskan lebih lanjut terkait mungkin klasifikasinya, atau nilai normal dan nilai tidak normalnya bagaimana. Silahkan dituliskan arti mengenai penyakit tersebut dengan sedikit lebih mendalam. Lalu ada istilah epidemiologi. Epidemiologi ini menerangkan tentang prevalensi suatu penyakit atau persentase atau lebih banyak didapatkan di mana gitu. Misalkan suatu penyakit A lebih sering diderita oleh pasien usia di atas 60 tahun. Itu adanya di epidemiologi. Jadi ini biasanya berupa hasil penelitian dan pada umumnya tidak untuk ditanyakan. Jadi misalkan ada hasil prevalensi suatu penyakit sebagian besar terjadi pada anak-anak. Mengapa? Nah, untuk mengapanya ini biasanya nanti akan ada penelitian-penelitian lebih lanjut ya. Kalau epidemiologi hanya bercerita sampai di prevalensinya saja. Lalu etiologi. Etiologi itu adalah penyebab. Kalau penyebabnya tidak bisa ditunjuk secara langsung, mungkin ada faktor risiko, faktor pencetus. Faktor risiko adalah faktor-faktor yang menyebabkan seseorang berisiko menderita penyakit tersebut. Sedangkan faktor pencetus adalah faktor yang dapat mencetuskan terjadinya penyakit tersebut. Misalkan alergi. Alergi itu faktor pencetusnya misalkan adalah kalau dia makan ayam. Nah, itu faktor pencetus ya. Tetapi dia bukan penyebab, dia bukan etiologi. Etiologinya adalah dari faktor-faktor imunologi ya. Jadi seperti itu. Lalu patologi, patofisiologi dan patogenesis. Kalau patologi kita berbicara tentang penyakitnya. Kalau patofisiologi kita lebih berbicara tentang perubahan-perubahan fisik dalam tubuh yang terjadi pada suatu penyakit. Kalau patogenesis kita cerita perjalanan penyakitnya, mulai dari masuknya agent, kemudian agent itu ngapain di dalam tubuh kita, melakukan perubahan apa atas sel tubuh kita sampai terjadinya penyakit, kemudian bagaimana itu patogenesis. Lalu ada istilah manifestasi. Nah, manifestasi ini ada 3, manifestasi klinis, manifestasi laboratoris, manifestasi radiologis. Manifestasi klinis itu adalah sign and symptom, tanda dan gejala. Jadi gejala pasti manifestasi, tapi manifestasi tidak selalu hanya berupa gejala. Lalu manifestasi laboratoris ini adalah apa yang didapatkan dari pemeriksaan laboratorium. Manifestasi radiologis adalah apa yang didapatkan dari pemeriksaan radiologis. Kemudian ada istilah diagnosis. Diagnosis adalah istilah penyakit yang sudah tegak. Diagnosisnya apa? Nah, dokter kadang menuliskan diagnosis banding atau diferensial diagnosis. Artinya, dengan gejala-gejala seperti ini, dengan keluhan seperti ini, kemungkinan besar diagnosisnya apa dan apa. Nah, ini nanti untuk mendapatkan diagnosis pasti harus dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan lebih lanjut. Lalu ada istilah tata laksana. Tata laksana suatu penyakit adalah apa sih yang harus dilakukan oleh seorang dokter untuk supaya pasien itu sembuh atau paling tidak terbebas dari gejala yang dia rasakan. Nah, itu tata laksana. Tata laksana mencakup terapi, tapi tata laksana tidak hanya terapi medikamentosa saja. Tata laksana juga bisa fisioterapi, bisa berupa konseling, dan lain-lain. Lalu prognosis. Prognosis ini prediksi ke depannya bagaimana? Prognosis itu kita tuliskan dengan dubia. Ya, dubia et apa? Kalau dubia et sanam pasti sembuh nih pasien. Dubia et bonum kemungkinan akan sembuh.
kecenderungannya sembuh. Dubia et malam, kecenderungannya progresivitasnya jelek, itu dubia et malam. Silver Anderson Price mengklasifikasikan penyakit berdasarkan etiologinya sebagai berikut: penyakit herediter atau familial, penyakit kongenital, penyakit toksik, penyakit infeksi, traumatik, degeneratif, imunologik, neoplastik, yang berhubungan dengan gizi, metabolik, molekuler, psikogenik, iatrogenik, dan idiopatik. Silakan dipelajari lebih lanjut di modul dan kerjakan tugas dan kuisnya. Selamat belajar dan selamat mengerjakan. Terima kasih.